Bab 1148. Sekarang bagaimana? 30 keping emas. Fort Lee menatap wanita di depannya dengan mata yang lebar. Lalu berkata dengan tidak berdaya, dari 2 kapal kami ini, jika semuanya dijumlahkan, totalnya juga masih tidak sampai 30 keping. Tidak ada uang. Kalau begitu menetaplah di sini, menjadi pengikutku. Setelah uang kalian sudah cukup, aku baru akan membebaskan kalian. Wanita yang baru berusia sekitar 17 tahun berkata dengan angkuh. Louis Lu maju ke depan, memandangi Fort Lee yang tidak berdaya. Dia bertanya, Kak Lu, apa yang terjadi? Melihat kedatangan Louis Lu, Fort Lee dengan tegang berkata, Sudarsu, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Tadi kami beberapa orang makan di sini. Namun tidak disangka, harganya mencapai 30 keping emas. Dahulu kami selalu makan di sini. Dan biasanya harga 1 keping emas sudah cukup. Dan kali ini kami makan tidak lebih banyak dari sebelumnya. Namun tidak tahu kenapa, ketika dihitung, harganya menjadi 30 keping emas. Fort Lee berkata dengan panik. Kami semua telah mencoba mengumpulkannya. Namun hanya ada beberapa keping emas saja. Lalu gadis ini membantu kami membayarnya. Namun tidak disangka, ketika baru keluar, dia memintanya pada kami. Kamu juga tahu, kami para awak kapal ini tidak memiliki begitu banyak uang. Fort Lee berkata, 30 keping koin emas. Bukankah ini sama saja dengan memeras? 30 keping emas itu sudah cukup untuk mengeluarkan sebuah keluarga selama beberapa tahun. Namun ternyata mereka dikenakan biaya sebesar 30 keping emas untuk makan. Bahkan tempat ini terpencil. Bagaimana mungkin? Terlihat jelas Fort Lee dan yang lainnya sedang dipersulit. Makan harus bayar. Itu adalah aturan semesta. Aku telah membantu kalian membayar. Tidak berarti aku tidak menagihnya pada kalian. Jika tidak bisa memberikannya, maka jadilah pengikutku. Gadis kecil itu berkata dengan kesal, kamu siapa? Kamu ingin membantu mereka? Louis Lu mengerutkan alisnya. Lalu berkata, 30 keping koin emas bukan? Ini untuk kamu. Sembari berkata, Louis Lu mengeluarkan kantung koin dari tubuhnya dan melemparkannya ke gadis tersebut. Saudara Su, ini. Louis Lu melambaikan tangannya, tidak masalah. Kakak Li, beberapa tahun ini kami suami istri telah mengumpulkan cukup uang. Dan kita sedang berada di area kekuasaan orang lain. Kita juga sudah tidak ada cara lain lagi. Fort Lee menatap Louis Lu dengan tersentuh, Saudara Su. Tenang saja. Kami pasti akan mencoba mengembalikannya kepadamu. Gadis itu menjinjing kantung itu. Bola matanya berputar. Lalu berteriak, hanya sedikit ini. Ini tidak cukup. Sekarang suasana hati aku sedang buruk. Harganya naik. 300 keping koin emas. 1 keping saja tidak boleh kurang. Kamu ini termasuk menindas orang lain. Fort Lee berkata dengan kesal. Tetapi ketika melihat 4 petarung di belakang gadis itu, Fort Lee juga tidak berani berbuat apa-apa. Tempat ini adalah area kekuasaannya. Terlebih lagi ada 4 petarung itu. Sudah pasti mereka jauh lebih kuat darinya. Jika kedua pihak benar-benar berselisih, maka masalah akan menjadi besar. Kenapa menindas? Sudah aku katakan, hutang harus dibayar. Ini adalah aturannya. Kalian masih ada uang atau tidak? Jika tidak ada, ikut aku pergi. Gadis itu berkata dengan kesal. Louis Lu seketika mengerti. Gadis ini bukan sedang meningkatkan harga. Melihat penampilan gadis ini, dia tidak seperti orang yang kekurangan uang. Dari ucapannya,
Gadis ini hanya ingin mencari beberapa pengikut saja. Louis Lu berkata dengan tegas, aku Yusu. Nona muda. Kamu juga sudah melihatnya. Kami tidak memiliki uang. Namun jika kamu membutuhkan pengikut, maka biarkan aku menjadi pengikutmu saja. Dan lepaskan saudaraku. Bagaimana? Kamu? Louis Lu mengamati Louis Lu. Kemudian dia menoleh ke arah Fort Lee dan yang lainnya. Setelah itu bertanya, apa kemampuanmu? Apakah sehebat mereka? Fort Lee berkata, Nona, jangan mempersulit saudara Su. Bagaimana jika kami beberapa orang ini mengikutimu saja? Hanya saja kami masih harus kembali ke area timur. Setelah pulang dan mengurusi barang dagangan, kami akan kembali untuk menjadi pengikutmu. Gadis itu menggerling matanya, kamu kira aku bodoh? Jika kalian pergi, bagaimana mungkin kalian kembali? Selain itu waktu aku itu sangat berharga. Aku tidak ada waktu untuk menunggu kalian. Kami orang dari area timur selalu menepi ucapan kami. Jika kami tidak kembali, kamu boleh menindak kami sesukamu. Fort Lee berkata dengan serius. Aku tidak percaya. Janganlah bertingkah. Jika tidak, beberapa master iblis di belakang aku ini akan memberikan kalian pelajaran. Gadis itu berkata dengan penuh percaya diri. Fort Lee berjalan ke sisi Louis Lu. Lalu berkata, Saudara Su, gadis ini cukup merepotkan. Kamu dan istrimu pergi dahulu saja. Kami akan menetap di sini. Louis Lu menggelengkan kepalanya, Kak Lee. Jika kalian menetap, setelah aku pulang aku tidak bisa memberikan penjelasan. Tenang saja. Serahkan semuanya kepadaku. Karena kebetulan Louis Lu sedang menginginkannya. Louis Lu berkata kepada gadis itu dengan serius, Nona. Kemampuan aku di area timur tidak termasuk hebat. Namun untuk menghadapi 4 master iblis itu, aku masih bisa. Karena kamu membutuhkan pengikut. Bagaimana jika aku menjadi pengikutmu? Apakah kalian orang dari timur memang suka membual? Gadis itu berkata, 4 orang di belakang aku ini adalah master iblis tingkatan tinggi. Louis Lu berkata dengan nada datar, aku tidak tahu apa itu master iblis tingkat tinggi. Namun aku tahu, 4 orang di belakangmu itu, jika berada di area timur, mereka itu sama seperti semut. Saudara, perhatikan ucapanmu. Salah satu master iblis berjalan keluar. Dia mentap Louis Lu, lalu menatap Fort Lee dan yang lainnya, melihat kamu masih muda. Maka kami akan memaafkanmu. Mengenai mereka, lebih baik kalian menjadi pengikut Nona saja. Jika mengikuti Nona menjalankan satu bisnis, maka bayarannya 300 keping koin emas. Kalian tidak akan rugi. Fort Lee terkejut. Dia mengira Louis Lu yang muda ini masih bisa membaca keadaan. Tetapi ucapan provokasi Louis Lu tadi itu membuat mereka terkejut. Harus diketahui, master iblis itu tingkatannya sudah seperti petarung peringkat suci. Jadi untuk menghadapi 4 master iblis seorang diri, itu tidak akan mungkin. Saudara Su, Fort Lee berteriak. Louis Lu menghadang Fort Lee. Lalu tersenyum dan berkata, Kakak Lee, tidak apa-apa. Serahkan padaku. Aku tahu. Apa akibatnya jika kalian pulang tidak tepat waktu. Sedangkan aku tidak terbebani apapun. Dan kalian baru memiliki kehidupan yang damai. Kehidupan damai itu tidak boleh dihancurkan oleh gadis yang sembarangan ini. Siapa yang kamu sebut sembarangan? Gadis itu dengan kesal berkata, menjadikan kalian menjadi pengikutku adalah kehormatan kalian. Kalian, cepat berikan pelajaran orang timur yang tidak tahu diri ini. Gadis kecil itu menurunkan perintah kepada 4 master iblis di belakangnya.
Keempat Master Iblis maju ke depan. Maju ke depan gadis itu. Lalu berkata kepada semua orang, teman dari area timur. Kami ini menjalankan tugas karena dibayar. Namun tenang. Nanti kami akan mendoakan kalian untuk masuk surga. Merasakan energi kuat dari empat Master Iblis. Fort Lee langsung maju ke depan semua orang. Lalu berkata, kalian mundur. Detik selanjutnya Louis Lu berubah menjadi bayangan. Seketika, keempat Master Iblis menyemburkan darah. Keempat kepala mereka meledak di waktu yang bersamaan. Lalu dia menatap gadis itu dengan tatapan dingin. Sekarang bagaimana? Bersambung. Bab 1149. Bagaimana jika tidak ada uang? Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Ketika gadis itu melihat hal tersebut, seluruh tubuhnya merinding. Fort Lee dan yang lainnya juga tercengang. Sejak mengenal Louis Lu hingga sekarang, dia sama sekali tidak pernah menanyakan kemampuan Louis Lu. Namun dia tidak menyangka, kehebatan Louis Lu ternyata begitu mengerikan. Keempat Master Iblis seketika terbunuh. Kemampuan ini setidaknya setara dengan peringkat suci puncak. Nona, kemampuan aku ini, apakah cukup menjadi pengikutimu? Louis Lu bertanya, empat sam ini sama sekali tidak pantas menjadi pengikutmu. Gadis itu terlihat sedikit takut. Lalu mengangguk, tentu saja cukup. Kalau begitu beberapa saudara aku ini, bukankah mereka sudah boleh pergi? Louis Lu bertanya dengan nada dingin. Tentu saja. Gadis itu menjawab dengan tidak berdaya. Kakak Li, sisanya serahkan kepadaku saja. Louis Lu tersenyum misterius. Melihat senyuman Louis Lu, Fort Lee merasa kesulitan. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dia memandangi beberapa saudara di belakangnya. Lalu berkata, Yusu, kalau begitu kami pergi dahulu. Mereka juga tahu jelas. Kemampuan yang Louis Lu tunjukkan itu berbeda dengan mereka. Keempat Master Iblis tingkat tinggi dibunuh secara bersamaan. Banyak orang yang tertarik perhatiannya. Ketika gadis itu melihat masalah membesar, dia berteriak kepada semua orang, apa yang kalian lihat? Apakah tidak pernah melihat pembunuhan? Ketika melihat gadis itu berteriak, semua orang tidak mengatakan apa-apa. Dan semuanya hanya bubar. Di dunia spiritual, yang kuat yang akan berkuas. Terlebih lagi di area barat dunia spiritual yang tidak begitu terkendali ini. Kematian seseorang itu sangatlah normal. Anggap saja aku sedang sial. Gadis itu terlihat muram. Setelah itu dia berkata dengan kesalah, dan pergi. Louis Lu segera memanggil, Nona. Kamu jangan pergi. Gadis itu memutar tubuhnya. Lalu menatap Louis Lu dengan kesal, apalagi yang kamu inginkan? Louis Lu terkejut, Nona. Bukankah kamu salah? Kita sudah mengatakannya. Aku akan menjadi pengikutmu. Sehingga aku bisa membayar hutang saudaraku. Jika kamu pergi, aku akan menjadi pengikut siapa? Gadis itu mengerutkan bibirnya. Lalu berkata, jangan mempermayanku. Dengan kemampuanmu yang seperti itu, kamu ingin menjadi pengikutku. Jika kamu ingin balas dendam, kamu katakan saja. Namun aku ingatkan, identitas kau tidak biasa. Jika kamu membunuhku, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari area barat dunia spiritual. Kamu benar-benar salah paham. Louis Lu segera berkata, aku dan budakku ini adalah awak kapal. Gadis itu berkata, awak kapal. Dengan kemampuan seperti itu, kamu awal kapal. Siapa yang percaya? Tadi aku sudah mengatakannya. Kemampuanku itu seperti semut di area timur dunia spiritual.
Kamu tidak perlu terkejut dengan kemampuanku yang seperti ini. Kami dari area timur dunia spiritual itu selalu ingin memperoleh keuntungan dimanapun kami berada. Selain itu, kami juga selalu menepati ucapan kami. Karena aku sudah berkata untuk menjadi pengikutimu untuk membayar hutang, maka aku pasti akan melakukannya. Louis Lu berkata dengan serius. Gadis itu menatap Louis Lu yang serius. Lalu bertanya, kamu serius? Tentu saja. Louis Lu menjawabnya dengan lugas. Baik, aku percaya padamu. Gadis yang polos itu berkata, namun aku katakan dahulu. Menjadi pengikutku sangatlah berbahaya. Namun dengan kemampuanmu, seharusnya bukan masalah besar, Nona. Yang kamu katakan itu benar. Kami dari area timur ini selalu mengutamakan kejujuran. Bahkan jika harus melompat ke dalam api, aku juga tidak akan ragu. Louis Lu berkata sembari menepuk dadanya. Ketika gadis itu melihat Louis Lu yang serius, dia menjadi bersemangat. Tidak disangka, dirinya yang kehilangan 4 master iblis ternyata mendapatkan petarung handal seperti ini. Benar-benar sangat beruntung dapat memiliki petarung handal seperti ini. Dia dapat berkuasa di tempat kecil seperti ini. Gadis itu berdeham, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, namaku Anita. Di waktu yang akan datang kita adalah teman. Meskipun kamu adalah pengikutku, namun kamu tetap menjadi temanku. Kamu tidak perlu memanggil aku Nona. Kamu panggil aku Anita saja. Baik. Apakah Nona Anita membutuhkan aku melakukan sesuatu? Louis Lu tersenyum dan berkata, kamu ikut aku keluar dari kota A dahulu. Tiba saatnya kamu akan tahu. Anita memandang ke segala arah. Lalu tatapannya tertuju pada Pregi Dugu, siapa kamu? Ekspresi Pregi Dugu terlihat muram. Lalu berkata, aku adalah budak dari Tuan Su. Anita menghela nafas lega. Lalu berkata kepada Louis Lu, mengejutkanku. Aku kira kamu yang hebat seperti ini bisa memiliki istri yang jelek seperti ini. Tidak masalah. Kita semua adalah teman. Setelah tugas selesai, nanti aku akan memberikanmu budak yang lebih cantik. Pregi Dugu menggertak giginya. Dia ingin marah, namun dia menahan dirinya. Setelah keluar dari kota Tiandu, Anita mempercepat langkahnya, lalu menunjuk ke kejauhan, dan bertanya kepada Louis Lu, apakah kamu tahu Renal dari kota Tiandu? Louis Lu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya, tidak kenal. Aku baru pertama kali datang ke area barat dunia spiritual. Anita menghela nafas, tempat tadi kita berada itu bernama kota Tiandu. Bukankah hari ini pria gemuk bajingan itu membawa seorang ras iblis keluar? Pria gemuk bajingan itu bernama Renal, wali kota Tiandu. Tugas kita adalah mengikutinya. Anita berkata, benarkah? Begitu kebetulan. Louis Lu tersenyum di dalam hati. Namun dia bertanya, untuk apa mengikutinya? Anita berpikir sejenak, lalu mengetuk kepalanya sendiri, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Di sisinya terdapat banyak petarung handal. Kita hanya perlu diam-diam mengikutinya dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Intinya tenang saja. Selama bersama aku, kamu tidak akan dalam bahaya. Tentu saja juga ada kondisi khusus. Louis Lu bertanya, kondisi apa? Misalnya bertemu petarung hebat seperti kamu. Selain itu orang yang langsung menyerang. Anita tersenyum pahit. Baiklah. Louis Lu tersenyum pahit dan berkata, oh iya Anita. Kita belum membicarakan harga. Anita mengerutkan alisnya. Lalu bertanya, harga apa? Bukankah sudah dikatakan 300 keping koin emas? Tidak.
Nona Anita, kamu salah paham. Aku tidak pernah mengatakan 300 keping koin emas. Aku hanya berkata mewakili saudaraku membayar hutang. Aku tidak mengatakan 300 keping koin emas. Louis Lu bertanya dengan bingung. Selain itu, kamu juga sudah mengakui kemampuanku. Anita tercengang. Kemudian dengan wajah muram berkata, kalau begitu kamu katakan. Sekarang koin emas aku sudah tidak banyak. Dan semuanya sudah diberikan kepada 4 master iblis itu. Louis Lu diam-diam bergumam di dalam hati. Tidak heran Anita ini ingin mendapatkan Fort Lee dan yang lainnya dengan gratis. Ternyata gadis ini tidak memiliki banyak uang dan ingin mempekerjakan orang dengan gratis. Louis Lu langsung mengulurkan satu jarinya. Anita terkejut, lalu bertanya, 1000 koin emas. Louis Lu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, 10.000. 10.000. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu hanya berapa yang aku butuhkan untuk menemukan petarung sepertimu? Anita dengan terkejut berkata, tidak bisa. Paling banyak 1000 koin emas. Jika tidak lupakan saja. Tidak punya uang. Louis Lu tersenyum aneh. Lalu dia mengamati Anita dengan tatapan ambigu, bukan masalah. Bersambung. Bab 1150. Dipaksa menikah. Ekspresi Anita berubah. Dia menatap Louis Lu dengan waspada. Lalu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Jika kamu melakukan sesuatu yang kelewatan batas, kamu pasti akan menyesal. Louis Lu mengamati Anita dan berkata, tenang. Aku tidak tertarik pada tubuh gadis seperti kamu ini. Kalau begitu apa yang kamu inginkan? Intinya aku tidak punya uang. Anita berkata dengan acuh tak acuh. Dilihat dari penampilanmu, seharusnya kamu seorang nona besar yang keluar dari rumah bukan? Louis Lu mengamati Anita. Usia Anita tidak besar, tetapi dilihat dari parasnya yang cantik ini, dia pasti bibit ungu. Lalu aura spesial area barat dunia spiritual di tubuhnya sangat kuat. Baguslah jika kamu tahu. Anita membusungkan dadanya, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata, seperti ini saja. Kamu temani aku. Lihat apa yang direncanakan oleh Renal itu. Tiba saatnya. Aku akan meminta kakakku mengajarimu. Bagaimana? Kakakmu mengajariku? Louis Lu bertanya. Anita terlihat bangga. Kemudian tersenyum misterius dan berkata, aku tidak dapat memberitahu identitas kakakku. Namun kakakku adalah seorang paladin suci dari area suci. Paladin suci. Benar. Oh iya. Kamu tidak tahu dengan tingkatan di area barat dunia spiritual. Jika di area timur, seharusnya sudah setara dengan kultiator dewa surgawi. Anita tersenyum dan berkata, bagaimana? Jika ada orang yang sehebat itu mengajarimu, bukankah kamu beruntung? Baiklah. Louis Lu sejak awal memang hanya mempermainkan Anita ini. Tidak disangka Anita serius. Meskipun tidak tahu dendam apa yang dia miliki dengan wali kota Tiandu ini. Tetapi tujuan Anita kebetulan sama seperti tujuannya. Mengenai area barat dunia spiritual, masih ada banyak hal yang Louis Lu tidak ketahui. Jika ada orang lokal yang memimpin, maka dia tidak perlu kerepotan. Tenang saja. Selama kamu bisa mengatasi masalah keamanan aku. Setelah semua selesai, aku akan pulang ke rumah. Dan 10.000 keping emas akan aku berikan kepadamu. Anita menggerling matanya. Baiklah. Namun jika kita tertangkap oleh mereka, kita harus bagaimana? Louis Lu memandangi Anita yang berjalan di depan. Lalu bertanya, apa yang kamu takuti? Aku ini adalah ketua dari tentar bayaran.
Anita berkat dengan angkuh. Tentara bayaran. Tentara bayaran apa? Louis Lu bertanya. Aku mendirikan sebuah tim tentara bayaran. Sebenarnya aku ingin memilih beberapa petarung handal. Namun akhirnya semuanya tidak berguna. Jadi aku menggunakan seluruh uangku untuk mengundang 4 master iblis itu. Anita berkata, jadi katakan saja kita sedang menjalankan misi. Anita memanggil Renal yang ada di depan sana. Bola matanya berputar. Lalu berkata, dilihat dari arah mereka. Seharusnya mereka akan pergi ke kota Handing. Apakah kamu kenapa ras iblis pria itu? Anita tiba-tiba bertanya. Louis Lu menggelengkan kepalanya, dia bukan dari kapal kami. Kenapa? Seharusnya tidak mungkin. Anita terlihat bingung. Lalu bergumam, sepertinya Renal ingin mengantarkan ras iblis pria ini ke kota Handing. Kenapa memangnya mengantarnya ke kota Handing? Louis Lu bertanya kepada Anita. Anita hanya berkata, kita ikut saja dahulu. Oh iya. Setelah tiba di kota Handing, kamu jangan bertingkah angkuh. Kota Handing itu jauh lebih kuat dari kota Tiandu. Petarungnya ada banyak. Meskipun kamu kuat, tetapi kemampuanmu yang seperti ini ada banyak di kota Handing. Anita mengingatkan, intinya jangan memberikan aku masalah. Selain itu, dia menatap Pregi Dugu. Lalu mengerutkan alisnya, lebih baik kamu cari tempat untuk mandi. Aroma di tubuhmu itu membuat aku tidak tahan. Kamu, Pregi Dugu tetap menahannya. Namun Pregi Dugu sudah memutuskannya. Setelah kultivasinya kembali, hal yang ingin dia lakukan pertama kali adalah mengoyak mulut Anita. Mereka bertiga mengikuti Renal dan yang lainnya berjalan kaki. Setelah beberapa hari, Anita semakin tidak mengerti. Alasan dia keluar dari rumah kali ini adalah karena mendengar Renal dan ras iblis memiliki hubungan. Jadi dia secara khusus menyelidikinya. Lalu ingin memamerkannya setelah pulang. Dan sesuai logika, seharusnya adalah Renal adalah penyambut ras iblis. Namun selama beberapa hari ini, setiap malamnya ras iblis ini akan disiksa oleh Renal. Bahkan Renal menganggap ras iblis ini menjadi musuh. Seharusnya tidak seperti ini. Apakah laporan yang dia dapatkan salah? Setengah bulan kemudian, Hien Song sudah disiksa hingga sekarat. Setelah tiba di kota Handing, Hien Song seperti sudah melihat harapan. Dan hari ini, kota Handing mendapatkan sebuah kabar besar. Murid personal Raja Siluman Ekor 9 dari area timur dunia spiritual datang ke kota Handing untuk membicarakan hal bisnis antara area barat dan area timur. Dalam waktu beberapa bulan, perdagangan budak ras iblis sudah tersebar meluas di area barat dunia spiritual. Di dalam kota Handing, ada banyak ras iblis pria yang terbungkus dengan baik dan menjadi mainan yang disukai ras bangsawan di sana. Ada banyak sekali yang dijual dengan menggunakan nama Hien Song selaku tuan muda ras iblis. Dana juga An Mis Suan selaku tuan muda An Mos Suan. Para ras bangsawan itu sebenarnya tidak peduli. Namun nama-nama itu hanya dapat membuat para ras bangsawan semakin senang saja. Ketika Renal dan yang lainnya masuk dengan membawa Hien Song ke kota Handing, Hien Song segera menarik banyak perhatian. Semua pria di kota Handing pasti akan melirik ke arah Hien Song dengan tatapan ambigu. Renal berteriak ke semua orang, apa yang kalian lihat? Cepat pergi. Aku adalah wali kota dari kota Tiandu. Ras iblis pria ini jangan kalian harapkan. Dia ingin aku jadikan hadiah untuk wali kota dari kota Handing. Hati-hati dengan nyawa kalian. Melihat Renal yang seperti itu, semua orang segera bubar. Para wali kota itu memiliki kuasa yang lebih besar dari Raja Tiga Kerjaan.
Mereka itu benar-benar berkuas. Nona, kota Handing ini memang jauh lebih mewah dari kota Tiandu. Setelah mereka bertiga masuk, Louis Lu terpukau. Perkembangan dari area barat dunia spiritual sepertinya lebih cepat dari area timur. Selain jumlah penduduk sedikit, tetapi mereka memiliki tanah dan sumber daya yang lebih banyak. Dilihat dari penampilan orang di sana, Louis Lu bahkan mengira dirinya sedang kembali ke kerajaan air langit. Tentu Xia. Anita menggerling matanya pada Louis Lu. Lalu dengan bangga berkata, kota Handing adalah kota yang termasuk cukup kaya di area barat dunia spiritual. Tidak hanya kaya, namun juga terdapat Akademi Handing yang termasuk ke salah satu dari 3 akademi terbaik. Ada banyak petarung handal. Bahkan pejabat di area suci juga tidak berani membuat masalah di kota Handing. Jika bisa, aku benar-benar ingin belajar di Akademi Handing. Hanya saja keluargaku tidak mengizinkannya. Anita menghela nafas. Beberapa waktu ini, Louis Lu sudah memiliki pemahaman yang sederhana pada Anita. Kira-kira dia adalah putri dari keluarga besar yang keluar dari rumah untuk menunjukkan kemampuannya. Pergi menyelidiki hubungan antara Renal dan ras iblis, sehingga bisa mendapatkan pujian setelah dia pulang. Karena tempat ini begitu bagus. Kenapa keluarga kamu tidak mengizinkannya? Dipaksa menikah. Bersambung.